Jadi kami memohon keadilan. Jadi dengan hormat, negara ini adalah negara hukum, tempat bernaung seluruh rakyat Indonesia. Negara ini adalah negara yang berpayung hukum, di mana rakyat harus dilindungi dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum lainnya atau warga lainnya. Dengan sehubungan dengan ini, saya nama Sholihul Hadi SAG SPD, alamat RT 4 RW 1 Karangkonang, Winong Pati, pekerjaan mengangguran. Dengan ini melaporkan atas tindak kesewenang-wenangan, aksi brutal, arogan, anarkis, dan premanisme yang dilakukan oknum anggota Polres Pati, oknum polisi, penegak hukum yang ada di Satreskrim Polsek Sukolilo Polres Pati, dengan ciri-ciri berkulit putih, tinggi badan 170 cm, badan tegap, di atas mata dahi kiri ada bekas luka sayat, mulut agak ke depan, diduga beralamat di desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Yang mana oknum polisi tersebut telah membawa kabur, merampas, mempersekusi, dan memperalat anak dan istri saya untuk memeras saya, membawa kabur anak dan istri saya di tengah malam. Untuk ini, sehubungan dengan kejadian ini, kami minta tanggapan serius dan keadilan dari Mabes Polri langsung kepada Bapak Kapolri, dan tanggapan serius dari berbagai pihak terkait untuk mensikapi dan menindak aparat yang mencoreng citra dan nama baik Polri tersebut. Syukur dapat memecat anggota polisi yang berlaku sewenang-wenang tersebut, menghukum anak buahnya, memberi tindakan setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara ini adalah negara hukum, tempat bernaung seluruh rakyat Indonesia. Jayalah Indonesia, jayalah Polri, dan jayalah orang-orang yang siap untuk menegakkan keadilan. Komite Pemantau Peradilan Nasional Indonesia, Pati, Jumat 23 Desember 2011, saksi pelapor Sholihul Hadi, pendamping tembusan Artini, ya. Tembusan Presiden RI Joko Widodo, Kapolri di Jakarta, Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Pati. Maaf, kasus ini belum selesai, Pak. Kasus ini perlu pendalaman. Atas klarifikasi laporan saya itu, Pati 21 April 2018 sudah saya jelaskan keterangan dari saudara Didik Sholihul Hadi bahwa dugaan rangkaian peristiwa kejadian persekusi di wilayah Gabus atau ini sudah jauh hari dirancang oleh sindikat, yaitu kejadian di wilayah Mojolwaran Gabus pada 11/11/2011 jam 23.30. Saya sebagai korban menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada kepolisian dan melakukan penyelidikan atas dugaan penculikan, perampasan, dan aksi membawa lari istri seorang lain, menyimpan anak dari istri seorang lain tersebut kepada Bapak Kapolres Pati untuk meneliti dan meminta kerja keras Polsek Winong, Polsek Gabus, dan Tambakromo. Terkait adanya dugaan perencanaan aksi brutal, arogan, anarkis, penculikan, serta motifnya, kami menduga ada otak dan dalangnya, ada eksekutornya, ada pelaku, maka kami memberi petunjuk pendahuluan bahwa saudara IWW ini jauh hari memang sudah pernah mengancam, mengintimidasi saya, meminta jumlah uang, minta rumah di Pati Kota, minta mobil, dan lari meninggalkan saya dengan oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi, sebagaimana saya sebutkan di media, bahwa sebagai istri saudari IW sudah mengirim pesan dan akan melakukan hal tersebut dan akan mengkriminalisasi, mengatakan ini adalah KDRT Faide. Kami minta Polres Pati melakukan pengembangan karena hilangnya kasus ini korban berada di wilayah Gabus, tahu-tahu pada 2018 kok diketahui berada di Gabus lagi. Dugaan kuat ada orang Gabus atau warga Gabus yang melindungi semua kejahatan tersangka dengan memberi tumpangan atau tempat. Maka pemilik tempat seharusnya diteliti tentang keberadaan tersangka tersebut dan melaporkannya ke Polres Pati atau Polsek Gabus. Untuk menindaklanjuti dengan kejahatan lain dilakukan tersangka, agar supaya Polsek Gabus berkoordinasi dengan polsek lain, diantaranya Polsek Winong, Tambakromo, Kayen, dan Sukolilo, di mana selama 7 tahun berjalan sepak terjang persembunyian operasional tersangka berada di wilayah tersebut, termasuk menyembunyikan hasil kejahatan, yaitu membawa lari aset korban, baik berupa talon maupun surat berharga, sertifikat,
milik korban lainnya di wilayah Winong, bahwa ada dugaan kuat keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo atas nama Jayus Setianto dan Muhammad Sutopo Kayen dalam rangka lanjutan perkara pidana persekusi menghalang-halangi orang tua untuk bertemu dengan anak dan istrinya dan berupaya penguasaan anak dan istri sah orang lain secara berlebih-lebihan sampai dengan tindakan membantu kabur tersebut. Dan sikap menyembunyikan, menyekap, menempatkan di suatu tempat yang tidak dapat diketahui, dijangkau suaminya, mantan suaminya dengan cara-cara yang melewati batas sampai merekayasa gugatan cerai yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Winong dan Tambak Romo. Bahwa adanya bukti pendukung secara lengkap yang sangat lengkap bahwa pertama kali yang membawa kabur istri saya adalah salah satu oknum anggota Polri atas nama Bambang Permadi yang adalah keluarga besar Tomo Sri Tomo Tambak Romo. Motifnya jelas adalah pemerasan kepada saya dengan memanfaatkan nama istri saya, anak saya, lalu secara langsung saya kontak ke Mabes Polri, saya tembuskan ke Kompolnas dan Komnas HAM, lembaga lain agar secara objektif menginvestigasi perkara ini. Namun dengan hormat, maaf Polda dan Polres Pati menjawab secara internal normatif dan menolak memberi keterangan secara jelas tentang sepak terjang Bambang Permadi. Dan saya meyakini pelakunya adalah Bambang Permadi. Bambanglah biang kerok atau orang ketiga yang merusak rumah tangga saya, menyetir istri saya dan merekayasa penculikan atas anak dan istri saya agar mengkriminalisasi saya. Aksi menculik, mempersekusi istri saya dan anak saya itu selanjutnya agar diproses hukum, para pelaku untuk ditangkap dengan alasan apapun, dan ini tidak bisa ditoleransi. Ini dapat dibuktikan di Polsek Winong bahwa menyatakan tidak ada pelanggaran hukum yang saya lakukan. Hal ini diperkuat laporan masyarakat bahwa istri saya telah diduga menjalin hubungan perselingkuhan masif dengan beberapa laki-laki, diantaranya adalah Bambang Permadi itu yang sejak 2005 sampai dengan 2021 belum terkuak. Maaf, keadaan, kelakuan, dan perbuatan oknum polisi ini juga sama. Menurut keterangan daripada teman-temannya sendiri di Polres Pati yang saya sebutkan dan teman wartawan maupun pers bahwa saudara Bambang ini sering melakukan indisipliner, melakukan perampasan, pemerasan, pemalaan, dan membawa kabur istri seorang lain ini tidak 1-2 kali, melakukan perselingkuhan, merusak rumah tangga orang lain dengan harapan minta 86, tebusan di muka dan menakut-nakuti korban atau suami korban dengan cara intimidasi, dan pressure. Korban daripada aksi brutal, arogan, anarkis, serta premanisme yang dilakukan oleh oknum Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi ini banyak sekali. Boleh dicek di lapangan bahwa yang dipersekusi ini banyak sekali korbannya. Silakan tanya di polsek-polsek. Bagaimana sepak terjang dan kenakalan Bambang ini. Jelas penguasaan atas anak dan istri saya ini Bambang minta tebusan, minta 86. Jadi saya meminta Polri untuk menindak tegas oknum anggota Polres Pati atas nama Brigadir Bambang Permadi yang merusak pagar ayu ini. Mohon agar Polda Jawa Tengah membuka kembali, mengungkap jaringan sindikat penculiknya dan adanya mafia di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, agar supaya supremasi hukum di Indonesia dapat dirasakan bersama. Keterangan tambahan bahwa saya melaporkan kasus tersebut kepada Polsek Winong diterima Bintara Jaga Bapak Soeharto, Bapak Wiknyo, dan beberapa petugas Polsek dengan saksi Heru, Bayan Kudur, dan Bapak Lurah Kudur, waktu itu Pak Bendoyo. Yang kedua mengenai adanya penganiayaan, pemukulan, dan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Jayus Setianto, oknum Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo saat itu di tengah jalan Sugian sampai dengan Winong. Dugaan Jayus Setianto diduga menjadi otak pelaku jaringan sindikat tersebut. Dan saksi adalah Ali Akbarudin Tawarjo Suwarno Munawir Min. Kejadian ini ada indikasi terkait dengan Saudari Indah Wayu Dewati yang saya laporan di Polsek Winong diterima Kanit Bapak Tamzis tetapi tidak direspon melainkan dideponering lebih dulu sampai ada petunjuk yang jelas ditindaklanjuti. Yang ketiga adalah Saudari Wiwi ini sampai sekarang masih sulit untuk ditemui. Dia juga mengancam akan membunuh korban dengan menggunakan memerintahkan preman baik di Tambak Romo maupun Gabus
sebagaimana koordinasi dengan Bambang Permadi. Jadi dugaan IWW masih menjalin hubungan mesum, hubungan tidak jelas dengan Bambang Permadi sesuai dengan informasi yang dikatakan langsung oleh Indah Wayu Widiawati sendiri melalui saudara Tahsin Fauzi dan Inayah. Yang keempat, bahwa mohon kepada kepolisian segera mengembangkan aksi kriminalitas ini, diteliti, dikembangkan kasusnya karena ada keterlibatan saksi-saksi yaitu kepala sekolah di Dinas Pendidikan Tambak Romo atas nama Jaryo, Purwanto, Dahlan Istanto, Sunarto, Supawaten, dan Jaswadi. Yang kelima, bahwa para pelaku diantaranya pelaku ini melakukan cek bon terutang di berbagai bank dan konsorsium termasuk arisan dengan memaksa ibu korban untuk tanda tangan dengan menggunakan agunan karib pensiun dan sertifikat tanah atas nama Ibu Asyastiti, melakukan serangkaian utang piutang kepada saudara korban dengan alasan ekonomi atau labil, lalu melarikan diri dengan merekayasa kasus seolah-olah dirinya diculik dan dalih menterlantarkan suaminya setelah menguras semua aset korban. Jelas ini adalah sindikat mafia yang diotak oleh Bambang Permadi sendiri dan dukun Cabul Sri Tomo untuk dikembangkan. Pelaku melarikan uang sejumlah 470 juta. Jadi pelaku melarikan uang keluarga dari dalam koper 110 juta, utang kepada Pak Sadio 85 juta, dan di Bank BKK Pati 40 juta dan BTPN 70, dan banyak di arisan-arisan di Pati dengan sengaja tidak mau membayar utang-utangnya sehingga yang ditagih adalah suaminya sendiri yang dalam keadaan pilot, tidak bekerja, sakit-sakitan, dan sekitar mulai 2010 sampai 2021 ini tidak jelas nasibnya. Kita juga melaporkan terkait dengan 277 KUH Pidana. 6, bahwa korban sudah melaporkan kasus tersebut ke Propam Polres Pati, diterima Bapak Burhan, ya, Bapak Sahrul, Bapak Kasuri, tetapi sampai sekarang tidak ada penanganannya atau sudah ditangani tetapi secara intelijen, sehingga kami tidak tahu perkembangan daripada penanganan tersebut sebagai pengadu dan pelapor. Selanjutnya, bahwa keterangan dukungan ini menjadi pertimbangan dugaan adanya rekayasa kejadian bermula peristiwa naas, perampokan, penculikan, dan aksi membawa kabur atas anak dan istri saya yang dilakukan oleh Bambang Permadi menurut keterangan Haji Muhid Mojolwaring Gabus Pati, kejadian tertanggal 11/11/2011, di mana hal ini adalah jelas-jelas persekusi atau main hakim sendiri yang langsung dilakukan Bambang Permadi kepada saya. Saya ditempeleng 2 kali dan diancam kalau melaporkan kasus tersebut akan membunuh saya. Dan bahwa pada tahun itu, 2011, maraknya kasus begal, penculikan, perampasan, dan perampokan dan kejahatan ras di wilayah Pati Selatan sangat marak, di mana oknum polisi justru menjadi otak, ya, dari jaringan tersebut, membacking kejahatan serangan untuk kepentingannya sendiri. Sehingga kasus yang disampaikan, dilaporkan masyarakat mentah di tengah jalan, dan peristiwa itu sudah dilaporkan 2 minggu sesudah istrinya dibawa kabur oleh penculik. BPPN sebagai terlapor di Polsek dan Polres, malah penculik menyuruh kurir preman untuk menghabisi korban. Yang kedua, bahwa ada keterlibatan sindikat mafia yang dirancang oleh Polsek, anggota oknum Polsek, ya, oleh oknum Polsek dan oknum Dinas Pendidikan Tambak Romo untuk sengaja menyudutkan dan mengkriminalisasi saya agar saya tidak mengungkapkan bahwa data korupsi dan penelitian saya dan korupsi atau gratifikasi di Dinas Pendidikan Tambak Romo yang dipimpin oleh Jayus Setianto dan CS-nya. Dugaan kuat Jayus Setianto bermain mafia dengan Besut CS dan Bambang Permadi itu sendiri dan seorang anggota dewan, dan ini bisa dikembangkan siapa saja di dalam merampas, menculik, dan membawa kabur saudara Indah Widiawati. Demikian trik ini dilakukan sedemikian rupa, lalu mereka membalikkan fakta, mengancam akan membunuh anak dan istri saya yang disekap di rumah dukun Cabul Sri Tomo, Tambak Romo oleh para pelaku, yaitu oknum Polsek di 3 Polsek tersebut, yaitu Polsek Gabus, Polsek Winong, Polsek Tambak Romo, Polsek Pucakwangi. Di Polsek Winong ada Weknyo, Tamjis, Kusno, Ebda, Priyo, Kusno, Priyo S, ya, Dio almarhum, Suharto almarhum, Yanto Subur Cahyono, dan Bibit serta Patno yang mengetahui. Polsek Gabus waktu itu saudara Prayit, Puji, Suwarno, Suwandi, Anwar, Patno diduga juga mengetahui
dan bisa diminta keterangan kembali tentang persekusi yang ditantang oleh mahasiswa tersebut. Lalu Polsek Tambak Romo, Taufik, Yoyo Martoyo, April, Karsono yang mengetahui juga. Semua mengetahui kalau istri dan anak saya dikuasai oleh mafia di Tambak Romo dan Gabus. Lalu untuk mencuci kasus tersebut, Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo Ceki Muhammad Sutopo mengambil bagian dengan cepat menceraikan korban dengan suaminya untuk mengecoh mengganti kasus pidana dengan perdata gugat cerai. Juli 2016 gugat cerai putus, lalu Saudara Sutopo saya melaporkan terkait 277, yaitu Saudara Sutopo menghilangkan asal-usul seseorang dan anak di bawah umur yang diculik dan dibawa kabur oleh Bambang Permadi. Jadi Bambang Permadi ini dibantu oleh Muhammad Sutopo. Akhirnya selama 6 tahun saya mencari suaka politik, mencari data-data dan mengadukan kembali perkara ini kepada Mabes Polri, ke kecamatan, ke desa, polsek, polres, polda, dan Mabes Polri. Namun perkara ini dimentahkan dengan mengeluarkan statement bahwa Bambang tidak pernah membawa kabur istri seorang. Ini adalah suatu pementahan sepihak di mana saya tidak puas dengan pelayanan kepolisian. Lalu saya kirim surat itu ke DPR MPRI, Komisi 3, ke KPAI, Kontras, LSM, Komnas HAM, Kompolnas, bahkan di Presiden RI. Belakangan saya melaporkan ke Ombudsman RI. Alhamdulillah ditanggapi dan surat ini mendapatkan tanggapan 0038 KLA 0033/2018 Semarang 33/2018. Saya sangat gembira sekali. Mohon agar kasus ini dapat diselesaikan dan para pelaku dapat diproses hukum dan ditetapkan sebagai tersangka. Saya Solihuddin Hadias AG sebagai pelapor dan korban persekusi yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Madia dan Bribka Bambang Permadi tidak menerimakan dan meminta kasus ini segera diungkap dan Bambang Permadi dapat dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota kepolisian karena sangat menyemarakan organisasi. Demikian atas kerjasama, terima kasih. Tahap pertama sudah saya sampaikan. Paling tidak apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran bersama dan tidak seorang pun main hakim sendiri dan mengorbankan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.